Rahayu, salam revolusi senjata Trisula Weda. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trisula Weda Reborn. Trisula Weda Reborn dengan tema Revolusi Senjata Trisula Weda merupakan pengkajian lebih dalam sehubungan banyaknya kejadian yang relevan dan merupakan pendalaman lebih lanjut pada realita kehidupan dalam bait terakhir ramalan Joyoboyo. Dalam rentang waktu yang lama, banyak terjadi perubahan dari tahun 2012 sampai 2023. Lebih dari 10 tahun semenjak ditemukannya senjata Trisula Weda Raja dan Ratu. Posting pertama artikel tepat pada malam peralihan tahun baru 2012 ke tahun 2013 di ufo_spiritual.blogspot.com untuk membuka rahasia bait terakhir ramalan Joyoboyo. Tidak hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Rahasia sandi-sandinya diperlukan pengetahuan yang luas, kecerdasan spiritual, kecerdasan gambar, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual yang memadai untuk mengungkapkan rahasia sandi-sandinya. Dalam proses pencarian Satrio Piningit, Ratu Adil bersenjatakan Trisula Weda meliputi 2 tahap, yaitu tahap pertama melakukan meditasi memohon petunjuk kepada Tuhan Maha Pencipta, berpikir secara rasional dan logis, mendapat petunjuk 9 poin, sedangkan tahap kedua debat di blog dengan referensi bait terakhir ramalan Joyoboyo. Jadi terpecahkan rahasia sandinya, merupakan penemuan senjata Trisula Weda, senjata Ratu Adil Satrio Piningit oleh Muhammad Nagli. Tahap pertama sekarang ini, kajian 9 poin bersambung, banyak kejadian yang relevan, serta kajian perbedaan dengan agama dan lainnya. Trisula Weda berbasiskan kejujuran bermata 3, yaitu benar, bijaksana, dan adil, mengendalikan hawa nafsu dengan kesabaran dan kedamaian, demi keselarasan dan keharmonisan alam semesta. Berbeda dengan agama, yaitu berbasiskan akidah. Revolusi senjata Trisula Weda pendobrak perubahan pola pikir dogmatisme, terbebas kembali ke aslinya, membangun jati diri dan harga diri manusia pribadi yang jujur dan bijaksana, menegakkan kebenaran dan keadilan, membangun kehidupan terbebas dari belenggu dogmatis, menjadi kehidupan dengan dipenuhi kejujuran, kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan, mengendalikan hawa nafsu dengan kesabaran dan kedamaian, demi keharmonisan dan keselarasan alam semesta, tanpa belenggu akidah dogmatis penyebab radikalisme, pemecah belah, dan mencerai-beraikan kehidupan manusia. Bagian pertama. Proses pencarian tahap pertama dengan cara meditasi memohon petunjuk pada Tuhan Maha Pencipta, berpikir secara rasional dan logis, mendapatkan petunjuk 9 poin. Admin kupas rahasia sandinya, poin demi poin, terpadu dengan bait terakhir ramalan Joyoboyo. Bagian pertama, poin 1. Satrio Piningit bukan Imam Mahdi. Hal ini perbedaan waktu dan tempat. Satrio Piningit akan turun di Tanah Jawa, Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah. Misi sama, memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Bagian pertama, poin 1, sub 1. Satrio Piningit Ratu Adil dalam bait terakhir ramalan Joyoboyo disebutkan sebagai Dewa Ngejawanta berbadan manusia pada bait 159 dan bait ke 170. Bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Bukan pendeta disebut pendeta,
bersenjatakan Trisula Weda, merupakan senjata pemberian dewa. Inilah keharusan hukum dijadikan sebagai panglima untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan. Bait ke-159 Bahasa Jawa. Silite yen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan dewa 8 ngasta manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejawanta apa ngawak manungsa, apa suryan padha Bathara Krisna, awatak Baladewa, agegaman Trisula Weda, jinejer walak-waling zaman, wong nyilih balekake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Bait ke-159 Bahasa Indonesia. Selambat-lambatnya kelak menginjak tutup tahun, pada 8 penjuru arah mata angin menduduki kekuasaan ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krisna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda. Tanda dimulainya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Bait ke-170 Bahasa Jawa. Ing ngarsa begawan, dudu pandita sinebut pandita, dudu dewa sinebut dewa, kaya dene manungsa. Dudu siji daya kajawake kanthi jlentreh, gawang-gawang terang drandang. Bait ke-170 Bahasa Indonesia. Di hadapan begawan, bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa, bukan kekuatan lain, diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Ratu Adil menduduki kekuasaan ratu, posisi di tengah arah mata angin dari baris sinungkalan dewa 8 ngasta manggalaning ratu. Artinya pada 8 penjuru arah mata angin menduduki kekuasaan ratu. Ratu Adil berada di tengah arah mata angin didampingi oleh 8 dewa. Ratu Adil sebagai dewa ke-9, yaitu Dewa Siwa, dikonversi menjadi jati diri manusia. Dalam proses kelahiran manusia, diri manusia disebut pancer. Mancawarna posisi di tengah arah mata angin, dikelilingi oleh 4 saudara gaib, kembar 4, lahirnya bersamaan dalam proses kelahiran jabang bayi, dikenal sebagai sedulur papat 5 pancer. Dalam senjata Trisula Weda 4 warna berada pada bawah gagang, yaitu kelahiran pertama, Kakang Kawa, saudara kembar gaib, berupa air ketuban berwarna putih di arah timur. Kelahiran kedua, jabang bayi, diri manusia mancawarna di tengah arah mata angin, disebut pancer. Kelahiran ketiga, Ade Hari-hari, saudara kembar gaib, berwarna kuning, berupa hari-hari berwarna kuning di arah barat. Kelahiran yang keempat, Getih, saudara kembar gaib, berwarna merah, berupa darah, berwarna merah di arah selatan. Potongan tali pusar mengering berwarna hitam, saudara kembar gaib, berwarna hitam di arah utara. 4 warna pada gagang senjata Trisula Weda Raja dan Ratu melambangkan proses kelahiran manusia dengan 4 saudara kembar gaib dan 4 macam nafsu manusia, hubungan horizontal dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Segi 5 atau bulat lancip pada gagang raja dan lingkaran atau bulat bola untuk ratu. Senjata Trisula Weda Raja dan Ratu adalah emas, merupakan kemuliaan dan keabadian. Catatan penting: dewa berasal dari bahasa Sanskerta, div
artinya cahaya Tuhan. Dewa punya istri disebut Dewi dan punya anak keturunan. Dalam agama Hindu, dewa bukan Tuhan tapi makhluk. Bersambung ke bagian 1.1b, fenomena Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Kaki Awatara bernama Muhammad. Terima kasih kunjungan Anda.